Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Masih ramai ya seputaran tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2023 nih ya. Ternyata sudah banyak yang berguguran tidak mendapatkan KJP lagi ya. Apakah memang dia tepat sasarannya atau tidak tepat kalau dia itu gugur? Kalau memang dia gugur tepat sasaran gitu, artinya ya memang dia bagus digugurkan gitu, artinya memang dia bagus nih nggak dapet gitu karena memang dia layak gitu kan. Maksudnya hidupnya layak gitu kan, ekonominya mapan gitu, memang bagus dia emang nggak dapet gitu, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau misalkan memang nih orang-orang kurang mampu gitu ya, terus nggak dapet, dibatalkan lagi. Wah, ini ngenes banget gitu, karena bahkan beberapa hari yang lalu itu ada di tempat Mas Eka juga sama gitu ya. Iya, dari segi penampilan oke lah Mas Eka anggap, kayaknya kurang gitu ya. Dia tampilan Mas Eka juga nggak mau terkecoh, tapi begitu Mas Eka dalemin lagi, Mas Eka tanya lagi ke wali kelasnya gitu ya, dan memang kurang gitu, memang kurang mampu. Bahkan, ya ibunya itu bekerja sebagai, ini cuci ya, buruh cuci, terus anaknya juga memang ya pokoknya ya bisa dikatakan memang layak untuk mendapatkan KJP lah, seperti itu ya. Tapi, karena ketidaktahuannya mungkin gitu ya, dia tidak daftar, DTKS dan segala macamnya, dia tidak keterima. Padahal namanya ada di tahap satu kemarin, tapi tidak ditetapkan gitu, begitu Mas Eka cek tidak ditetapkan gitu kan. Nah, ini, sangat, ini ya, sangat apa, aduh sayang banget ini yang begini nggak dapet, no yang ono kok dapet gitu ya kan. Rasanya tuh kayak gimana gitu ngelihat seperti itu gitu kan. Walaupun, ya kita udah laporin, ini harusnya dapat dan segala macam, tapi kan balik lagi ke regulasi gitu ya, di DTKS gitu kan. Kalau orangnya nggak terdaftar di DTKS bingung juga, makanya didaftarkan DTKS. Nah, ketika daftar DTKS-nya juga kan prosesnya agak lama ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk para warga sekolah, dari mana sih sebenarnya sumber-sumber data KJP itu? Apakah cuma dari DTKS aja gitu ya? Atau ada sumber-sumber lain nih ya kan dari penerimaan KJP itu ya? Di video kali ini kita akan berbagi informasinya ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Dari mana Mas Eka sumber data-data KJP ini gitu ya? Ya, sebenarnya sumber data pokok utamanya adalah dari DTKS ya, sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021 ya, namanya Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Sekolah ya. Itu bersumber dari DTKS yang disalurkan melalui KJP dan BPMS gitu. Jadi yang, KJP ini namanya Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, makanya namanya Bantuan Sosial, namanya bantuan sosial dikelola oleh Dinas Sosial gitu ya. Nah, Dinas Sosial punya, satu program namanya DTKS gitu ya. Nah, DTKS ini, aplikasi DTKS ini atau, sistem DTKS ini dikelola oleh Pusdatin Jamsos gitu ya. Data yang dari DTKS nih, yang teman-teman ambil dari masukan dari dalam DTKS itu ditampung oleh Pusdatin Jamsos gitu ya, di Dinas Sosial. Nah, data tersebut diolah gitu ya. Jadi ketahuan nih yang masuk-masuk di dalam DTKS itu diolah di situ semua. Nah, data tersebut ya digunakan untuk pemberian KJP, karena kan KJP bagian dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan gitu ya. Di situ ada kriterianya, di situ ada syaratnya gitu kan. Sebenarnya banyak sumbernya, ada dari Exciting, kemudian dari reguler, kayak reguler sekarang itu udah nggak ada, dari Exciting, kemudian dari DTKS ya, bahkan anak supir Jaklingko dan segala macam juga harus terdata dulu di dalam DTKS. Intinya, inti besarnya adalah di DTKS, karena ini adalah bantuan sosial biaya pendidikan, sifatnya bantuan sosial, maka larinya berada di ranahnya Dinas Sosial gitu, sesuai dengan, Pergub 110 tahun 2021 tersebut gitu ya, yang udah Mas Eka bahas di video sebelumnya tuh ya. Nah, kalau pengen dapat ya harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. DTKS ini diolah oleh Dinas Sosial, yang di dalamnya itu ada namanya Pusdatin Jamsos, Pusat Data Statistik Jaminan Sosial gitu, Dinas Dinas Sosial gitu. Nah, data ini diolah nih di sini nih. Ketika data ini diolah ya, terus untuk menyalurkan bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP ini dilempar ke P4OP, dalam hal ini selaku, penanggung jawab dari KJP gitu ya, pelaku operasionalnya KJP lah gitu ya. Nah, dikasih nih, "Bro, gue minta data dong nih, gue buat KJP, minta data DTKS-nya," gitu kan. Dikasih nih data DTKS-nya ya. "Nih Bro, data DTKS-nya." Nah, DTKS-nya itu dikasih ke P4OP. Nah, ketika dikasih dari P4OP, P4OP nanti akan menurunkan ke sekolah-sekolah. Nah, ketika diturunkan ke sekolah-sekolah gitu ya,
Nah, sekolah ini punya kewajiban untuk menyampaikan ke warga sekolahnya gitu kan. Nih, eee, sekolah kita ada 200 anak yang dapat, KJP nih nama-namanya. Nah, itu diverifikasi tuh oleh sekolah. Nah, sekolah memverifikasinya, kemudian setelah diverifikasi dikirim kembali tuh ya kan, kan disetujui nih oleh kepala sekolahnya dikirim kembali ke P4OP. Nanti P4OP akan memverifikasi kembali dan disetujui oleh kepala dinas baru nanti akan ditetapkan. Nah, ketika datanya tidak ada di pengumuman sekolah, otomatis kan sekolah naik lagi ke P4OP ya. P4OP asal mulanya mintanya dari Pusdatim. Loh, Mas Eka gimana? Saya kemarin udah pernah tuh nyanggah gitu, udah pernah tuh daftar DTKS tapi nggak masuk-masuk juga. Ya kemungkinan besar data yang ada di Pusdatin ini analisis Mas Eka ya. Kalau misalkan salah silakan dikoreksi gitu ya. Dan terutama untuk teman-teman yang berada di Pusdatin atau di dinas sosial gitu ya. Yang berkecimpung di situlah gitu kan. Ya kemungkinan data ini belum update gitu kan atau masih menggunakan data lama atau data barunya belum belum ikut keangkut lah gitu kan atau telat dari cut off-nya misalkan data yang digunakan per bulan apa gitu kan diambil. Nah, ketika disurvei dari teman-teman ternyata udah lewat di data ini udah keburu dikasihin ke P4OP sehingga data ini ada di sini gitu kan belum keangkut. Nah, ketika data ini belum keangkut ya berarti di tahap ini nggak dapet. Nunggu di tahap berikutnya yang penting adalah data DTKS-nya tidak ada masalah gitu kan. Kan kemarin-kemarin banyak tuh masalahnya adalah yang pertama masalah dari alamat gitu kan. Kok saya disebutnya beda alamat atau tinggalnya di luar DKI sih mesti. Nah, kalau yang seperti itu gitu ya, itu kemungkinan besarnya adalah ketika muskal atau musyawarah kelurahan itu dianggap bukan warganya gitu karena udah pindah dan segala macam gitu kan tidak diketahui. Makanya sarannya ketika pindah terutama untuk yang teman-teman kontraktor ya, teman kontrak itu ketika pindah itu lapor gitu. Lapor kemana? Lapor ke RT RW-nya gitu ya. Lapor ke RT-nya gitu kan. Untuk apa? Ketika nanti misalkan ada muskel ya yang dari DTKS itu, oh ini warganya udah pindah, oh pindahnya ke sono no, saya tahu no ke kampung sebelah doang gitu kan. Nah, di kampung sebelah juga dia harus lapor juga ke RT-nya gitu kan, bahwa saya pindah di sini. Nah, ketika nanti di RT yang tersebut melakukan muskel juga di kelurahannya, oh iya ini warga saya ini baru pindah gitu kan, bener dia dari kampung sebelah no pindahnya gitu kan. Jadi ketahuan. Nah, kalau ini diem-diem aja nggak lapor nggak apa, terus tiba-tiba muskel ya RT-nya juga kan nggak tahu ini siapa gitu kan, nggak tahu ini nggak ada bukan warga kita. Udah ya udah ini mau warganya udah pindah keluar daerah gitu kan. Udah nggak tahu pindahnya di mana. Nah, ketika datanya tersebut dikonfirmasi ke DTKS, ya tulisannya datanya tidak ditemukan. Nah, pada akhirnya DTKS-nya bermasalah, baru disanggah gitu kan. Nah, disanggahnya ini, nah otomatis nanti akan diverifikasi lagi datanya, diperiksa lagi. Proses DTKS itu kan panjang gitu ya. Jadi sumber data utama, bukan utama sebenarnya ya kalau mau ngajuin, kalau dulu kan ngajuin tinggal ngajuin aja ke sekolah ya. Kalau sekarang ya harus dari DTKS terlebih dahulu gitu kan. Kalau di DTKS-nya aman, di DTKS-nya tidak ada bermasalah, kriteria 3 terpenuhi gitu ya, kayak usia 6 sampai dengan 21 tahun, kemudian bersekolah di DKI Jakarta aktif ya, di negeri maupun di swasta, kemudian memiliki NIK DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta, serta terdaftar di DTKS. Ingat terdaftar di DTKS gitu, tidak ada masalah di DTKS-nya, insya Allah nanti lancar gitu kan, pasti bakalan masuk keterima gitu kan. Tapi kalau misalkan di DTKS-nya sudah diperbaiki, ya tunggu gitu, karena nggak gampang atau nggak sebentar gitu, prosesnya cukup lama gitu kan. Bahkan di konten sebelum itu Mas Eka udah pernah ceritain bahwa temennya Mas Eka sendiri ya, itu nunggu sampai 4 tahun dia baru bisa dapat. Anaknya kelas 1 dapat lagi baru di kelas 6 gitu kan karena diberhentikan pas di semester pertama kelas 2 dia diberhentikan KJP-nya udah gak nyambung lagi terus dia mengajukan gitu ikut DTKS PMOTM dulu ya. Daftar lagi baru di tahap 1 tahun 2023 yang kemarin namanya baru muncul. Bayangin 4 tahun tuh dia nunggu gitu kan. Sehingga ya sabar. Jadi untuk para warga sekolah yang saat ini ya DTKS-nya nggak bermasalah gitu, udah disanggah, terus udah oke DTKS-nya. Saya udah nanya ke pendamping sosial di kelurahan, Mas Eka, DTKS-nya nggak ada masalah tuh katanya aman-aman aja. Ya tunggu aja, sabar gitu ya. Mudah-mudahan nanti di tahap berikutnya bisa masuk lagi gitu ya, atau bisa keangkut datanya gitu kan. Jadi memang butuh waktu yang sabar dan ekstra gitu ya. Nggak perlu gerasa-gerusu, nggak perlu marah-marah. Kalau memang kesel gitu karena misalkan menemui
tidak tepat sasaran ya pendanaan KJP ini, laporin aja, laporin. Yang penting ada buktinya gitu. Kalau misalkan dia, "Oh, di rumahnya bagus," fotoin aja. Kalau memang itu rumahnya, fotoin, laporin gitu kan. Nanti biarin diblok gitu kan orang-orang tersebut gitu. Sehingga kuota yang tadinya diisi oleh orang-orang kaya tersebut gitu kan bisa diberikan benar-benar ke orang-orang yang, tepat sasaran gitu atau yang kurang mampu gitu ya para warga sekolah. Jadi, dari mana data KJP itu ya sebagian besarnya gitu kan, berasal dari DTKS terlebih dahulu, baru bisa masuk nanti sebagai penerima KJP. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Ega sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Ega undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.